Yang saya hormati Bapak Gubernur, guru yang hadir, tenaga sekalian yang diselenggarakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir dan wakili untuk mengikuti sosialisasi salah satu program dari pendidikan guru penggerak, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, jadi makanya dilibatkan murid menyusun sebuah rencana yang mana nantinya rencana ini akan kita laksanakan secara bersama-sama. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan sehingga hari ini selain kita melaksanakan kewajiban kita selaku pelajar untuk belajar di kelas, kita juga harus melaksanakan program yang akan dilaksanakan oleh Pak Arsi terkait dengan pendidikannya selaku guru. Salam dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menunjukkan kita jalan yang benar. Semoga kita senantiasa istiqamah melaksanakan apa yang menjadi contoh dari beliau sehingga insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di dunia akhirat. Yang saya hormati Pak Arsi selaku penggerak, teman-teman guru yang sangat hadir, serta sekalian yang saya banggakan terkait dalam pelaksanaannya, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sengaja kami kumpulkan yang pertama dari kelas 5 yang seharusnya tidak lama lagi menjadi kelas 6, kemudian yang kelas 4 akan naik ke kelas 5, mulai yang kelas 3. Jadi yang kita sebenarnya mau mengambil dari 4, 5, 6, tetapi kelas 6 kan sudah tidak di sini lagi, mereka sudah mendaftar di tempat atau sekolah yang lebih tinggi dari sekolah kita ini. Oleh karenanya kita ambil dari kelas 5 dari 5, 4, 3 supaya kegiatan ini bisa merata. Sekarang begini, kelas 5 selaku anak-anak yang tertua di sekolah ini memberikan contoh yang lebih baik ke dari kelasnya. Apa sebabnya? Kita harapkan kelas 5 itu bisa membimbing atau setidaknya memberikan contoh bahwa seperti ini jika ada kegiatan yang kita mau ikuti. Nah, kelas 4 dan 3 sebentar kita akan mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Pak Arsi, dan saya harapkan kelas 3, 4, 5 ini sudah paham apa yang mau dilakukan. Jadi ada perwakilan karena kelas 5 kita akan kita terimanya masih masuk ke sini supaya bisa memberikan contoh, ya. Jadi yang belum ikut yang dari kelas 4 dan kelas 3, nah itu sudah ada di perwakilannya. Jadi ada di tahap binaan seperti ini yang akan dilaksanakan. Oleh karenanya saya berharap kalian perhatikan, kemudian setelah kita menyusun sebentar kegiatannya, apa yang menjadi tugasnya akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang kami harapkan, sehingga yang kegiatan ini bukan hanya berdampak untuk kegiatannya Pak Arsi selaku guru penggerak, tetapi lebih khusus kepada kalian semua, kami. Itulah yang saya sampaikan, dan
Terima kasih juga kepada teman-teman guru yang sudah hadir kan bisa memberikan bimbingan kepada kita nantinya untuk melaksanakan kegiatan ini. Pada kesempatan ini kami selaku kelompok ya, ada kelompok, karena kami di bawah kelompok ini kebetulan kelompok kami yaitu kelompok 1, kelompok 2 di ruang kolaborasi itu seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa kalau merdeka itu, merdeka belajar itu ada namanya ruang kolaborasi. Ya, seperti inilah contoh ruang kolaborasi kita ya. Jadi yang kami sepakati itu ada prakarsa perubahan terkait program yang berdampak pada murid, yaitu menguatkan interaksi sosial. Bisa dibaca di menguatkan interaksi sosial antara kakak dan adik kelas secara positif, arif dan bijaksana melalui program Duta Literasi. Nah, saya sudah jauh-jauh hari sebenarnya sudah berikan sedikit gambaran bahwa Duta Literasi itu seperti ini. Nah, sekalian ini ada yang bisa memberikan tanggapan, silakan. Kira-kira akan muncul, yang akan saya munculkan di program kita. Silakan Pak. Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu peserta didik membiasakan diri dengan kegiatan literasi dengan mengunjungi tempat literasi. Nah, tempat literasi itu seperti apa? Besar sebenarnya. Ya, apa lagi? Baca. Apa lagi? Sudah sampai kami itu lagi? Taman baca. Nah, itulah sehingga menurut sekalian tidak dikumpulkan di sini karena masih ada satu tempat yang belum tersedia. Sebenarnya masih ada lagi namanya gerobak baca. Dan itu nanti setelah program ini sudah terlaksana dengan baik, ya. Jadi baru yang tersedia itu punya baca dengan perpustakaan, gitu ya. Peserta didik membuat ringkasan dan mengkomunikasikan yang telah dibaca pada kegiatan literasinya, gitu ya. Jadi bagaimana itu mengkomunikasikan? Baik secara lisan maupun secara tertulis, gitu ya. Kemudian berikutnya, peserta didik dapat memanfaatkan kegiatan literasinya dengan membuat mimap atau narasi tentang kompetensi keahliannya secara mendalam. Jadi kalau mimap itu seperti ini kami di atas ini yang pagang-pagang itu. Duta literasi itu sendiri adalah peserta didik yang terbentuk dari suatu pemilihan seleksi, dan nanti ada tujuannya. Ya, antara lain tadi itu memisahkan diri, membaca. Mungkin untuk menumbuhkan minat baca anak-anak maupun guru, mungkin ada langkah-langkah apa yang harus ditempuh sehingga setiap hari itu orang yang ada di lingkup sekolah betul-betul tumbuh minat bacanya sehingga tanpa diperintah kita yang ada di lingkungan sekolah ini memang mencari buku dibaca, karena kalau saya rasa untuk fasilitas sudah ada, perpustakaan sudah ada, buku baca sudah ada, tetapi kalau saya perhatikan setiap harinya itu terkadang memang itu tidak tersentuh. Kenapa? Karena minat yang tidak ada. Jadi mungkin ada langkah-langkahnya, langkah-langkah apa yang harus kita tempuh sehingga sarana yang ada itu bisa berguna dengan baik atau bisa dioptimalkan. Mungkin itu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan salah satu langkah yang kami rencanakan
ya, dengan membuat sebuah program yang artinya program segi yang menurut kami bahwa dengan adanya kegiatan ini akan menarik minat baca peserta didik kita. Artinya ketika mereka ingin berkompetisi mengikuti misalnya lomba dengan membaca, berarti mereka memiliki kemampuan ya kognitif kita akan meningkat. Nah, selama ini kita belum pernah masuk di Olimpiade sekolah nasional itu karena kualitas membaca kita memang masih rendah ya. Jadi kalau kita tingkatkan, insya Allah tahun kedepannya mungkin ada dari anak kita yang bisa masih juga ya mengikuti itu itu IPA dengan matematika. Ini salah satu langkahnya Pak. Makanya kita ini mengadakan diskusi ini supaya langkah-langkah ini program ini dapat terlaksana. Kemudian salah satu motivasi yang menurut kami bisa dijadikan bahan pertimbangan yaitu siswa-siswa atau peserta didik yang 3 kali secara berturut-turut itu mendapatkan mereka sebagai siswa paling banyak membaca, mendatangi perpustakaan, mendatangi tempat-tempat literasi, maka mereka akan diberikan penghargaan itu semacam sertifikat atau trofi. Ini 3 kali secara berturut-turut dan 5 kali secara acak. Kalau misalnya dalam timnya ada yang lagi yang lain berdiri, maka nanti cukup 5 kali secara acak baru diberikan piagam atau trofi. Nah, ini nanti makanya dibutuhkan ini apa namanya aset modal, dan ada modal. Nah, makanya kita program guru penggerak, tapi memang kita masukkan di program sekolah. Ya. Rencana anggaran sekolah itu ya kita bisa masukkan di situ. Bagaimana meningkatkan kompetensi minat belajar siswa itu melalui kita literasi. Kita masuk di situ dengan anggarannya, kita masukkan modal finansialnya di situ. Ini tidak terlepas dari adanya kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai kendali daripada program-program yang ada di sekolah kita. Nah, seperti itu Pak, masih ada dari teman-teman sekalian, dari teman-teman dulu. Silakan Pak. Matematika juga, seperti ilmu pengetahuan ya. Matematika. Apa lagi? Dari sini kita bisa menganalisis, memetakan bahwa seperti ini yang disukai oleh anak kita. Nanti seperti itu kita akan memetakan siapa yang sering membaca matematika, siapa yang sering membaca buku IPS, buku IPA, bahasa Indonesia. Itulah kita bisa mengarahkan anak kita melalui dari kegiatan duta literasi ini. Kita bisa mengarahkan mereka bahwa nantinya akan masuk di seperti ini karena dia bukan matematika, berarti arahkannya masuk di matematika. Jadi kedepannya akan seperti itu. Karena tambahan dari sekolah. Saya tanya dulu, siapa yang sering ke perpustakaan? Sebelum pembelajaran itu dimulai, kegiatan literasi membaca ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi kita mulai dari misalnya jam 7 pagi sampai jam 8. Begitu selesai jam 8 masuk ke kelas, ditinggalkan dulu apa yang dibaca. Sebentar jam istirahat bisa dilanjut. Dan pada saat jam-jam di mana guru tidak mengajar lagi, bisa minta izin bahwa saya mau melanjutkan bacaan saya Pak di perpus atau di sudut baca ya. Jadi kita rencana selain dari ujung sini, kita akan tempatkan juga di bawah di salah satu
mungkin kita tempatkan di situ di samping kantin, bisa disiapkan di situ buku. Hanya karena raknya belum tersedia. Kalau ini kan sudah bisa dikembalikan ke tempatnya karena ada nih lemarinya nanti Chromebook, ada nih di bawah. Jadi kita sudah bisa kembalikan ke ujung sana. Dan saya harap piket nanti itu diusahakan minimal 9 orang satu hari dari kelas yang berbeda. Jadi maksud saya ada yang 3 orang dari misalnya dari kelas 3 yang sekarang ini mau naik kelas 4, ada 3 orang dari kelas 5, dan ada juga 3 orang dari kelas 6, supaya di sudut baca yang di sana tidak ada yang berhamburan buku pada saat sudah mau berbaris masuk kelas. Ini sudah tidak ada yang berhambur. Jadi sebentar pada saat selesai istirahat pergi ke situ membaca lagi, dilanjutkan bacaannya itu sudah rapi kembali. Ini diharapkan ada dibuatkan jadwal, dan saya mohon kerjasama dari teman-teman guru untuk mengontrol ini. Jadi kita berdayakan juga perpustakaan di belakang kita berdayakan buka setiap hari, karena burung yang sering bersarang di perpus itu sudah tidak ada lagi, sehingga kebersihannya sudah bisa lebih baik. Teman-teman guru serta sekalian yang berdoakan, demikianlah pertemuan kita